Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aditya Pratama dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, NPMB 1A 018195. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan hukum perdata internasional. Awal perkembangan hukum perdata internasional tidak lepas dari yang namanya perdagangan. Perdagangan yang dilakukan melalui pertukaran barang atau barter dengan orang asing yang menjadi cikal bakal lahirnya hukum perdata internasional. Pada zaman Romawi kuno, segala persoalan yang timbul akibat hubungan antara orang Romawi dan pedagang asing diselesaikan oleh hakim pengadilan khusus. Hukum yang digunakan pada saat itu pada dasarnya ialah hukum bangsa Romawi, yaitu ius civil. Ada beberapa asas dalam hukum perdata internasional. Yang pertama, asas lex raicitae, yang menyatakan bahwa hukum yang harus diberlakukan atas suatu benda adalah hukum di tempat benda tersebut berada. Yang kedua, asas lex loci contractus, yang menyatakan bahwa terhadap perjanjian yang bersifat HPI berlaku kaidah hukum di mana perjanjian tersebut dibuat. Dan yang ketiga, ada asas lex domicili, yang menyatakan bahwa hukum yang mengatur hak serta kewajiban perorangan adalah hukum dari tempat seseorang tersebut berkediaman tetap. Masa pertumbuhan asas personal pada abad ke-6 sampai 10 Masehi. Pada akhir abad ke-6 Masehi, kekaisaran Romawi ditaklukkan oleh bangsa barbar dari Eropa. Bekas wilayah kekaisaran Romawi diduduki berbagai suku bangsa yang satu dengan yang lainnya berbeda secara genealogis. Kedudukan ius sipil menjadi berkurang karena masing-masing suku bangsa tersebut membawa hukum personalnya masing-masing, seperti hukum adat, hukum keluarga, dan hukum agamanya. Dengan demikian, prinsip teritorial telah berubah menjadi prinsip personal, di mana di dalam prinsip personal, hukum yang berlaku digantungkan pada pribadi yang bersangkutan, sehingga dalam wilayah tertentu terdapat berbagai hukum yang berlaku sekaligus. Pertumbuhan asas teritorial pada abad 11 sampai 12 Masehi. Di kawasan Eropa Utara terjadi peralihan struktur masyarakat genealogis ke masyarakat teritorial. Tampak dari tumbuhnya unit-unit masyarakat yang fundalistis, khususnya di negara Inggris, Prancis, dan Jerman. Semakin banyaknya tuan tanah yang berkuasa dan memberlakukan hukum mereka sendiri terhadap semua orang dan semua hubungan hukum yang berlangsung di wilayahnya. Dengan kata lain, tidak ada pengakuan terhadap hak asing. Hak yang dimiliki oleh orang asing dapat begitu saja dicabut oleh para penguasa. Sehingga dalam keadaan yang demikian, HPI tidak berkembang sama sekali. Perkembangan teori statuta di Italia pada abad 13 sampai 15 Masehi. Yang pertama, apabila persoalan HPI yang dihadapi menyangkut persoalan status benda, maka kedudukan hukum benda tersebut harus diatur berdasarkan statuta realita dari tempat di mana benda itu berada. Yang kedua, apabila persoalan hukum perdata internasional yang dihadapi berkaitan dengan status personal, maka status personal orang tersebut harus diatur berdasarkan statuta personalia dari tempat di mana orang tersebut berkediaman tetap. Yang ketiga, apabila persoalan HPI yang dihadapkan berkenaan dengan bentuk dan atau akibat dari suatu perbuatan hukum, maka bentuk dan akibat perbuatan hukum itu harus tunduk pada kaidah hukum di mana perbuatan itu dilakukan. Perkembangan teori statuta di Perancis pada abad ke-16 Masehi, yaitu yang pertama, ada statuta yang dimaksudkan untuk mengatur orang, tetapi berkaitan dengan hak milik orang atas suatu benda. Dan yang kedua, ada 10 statuta yang mengatur tentang perbuatan hukum yang dilakukan di tempat tertentu. Selanjutnya ada teori modern pada abad ke-19 Masehi, yaitu yang pertama, kaidah-kaidah untuk kepentingan perseorangan berlaku bagi setiap warga negara dimanapun dan kapanpun juga. Yang kedua, kaidah untuk menjaga ketertiban umum bersifat teritorial dan berlaku bagi setiap orang yang ada dalam wilayah kekuasaan suatu negara. Dan yang ketiga, asas kebebasan, yang menyatakan bahwa pihak yang bersangkutan boleh memilih hukum manakah yang akan berlaku terhadap transaksi di antara mereka. Sekian, terima kasih.